katanya dahulu itu banyak yang kalau orang mencari rumput, Iya. banyak yang dijumpai sosok makhluk astral yang berupa wanita cantik gitu. Tapi banyak yang cerita kalau mandi di Dung memang itu kalau susah cari jodoh gitu mandi di sana itu terus dapat jodoh. Wono Pak De. Keng wono. Nggih, Tumbak anu pados pakan. nggih pakan. Kagem wedhus napa? Dus Arah Dung Mimang niku pundi? iku ngono. Lewat niku nggih. Nggih, Nggih. Asmane sinten panjenengan? nggih tadi. Oh nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Halo sedulur, kita masih jalan-jalan lagi. Dan ini masih di Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kita akan menuju ke sebuah air terjun yang sebelum Covid melanda sempat juga menjadi salah satu destinasi wisata yang lumayan diandalkan oleh Desa Karangpatian. Tempat ini adalah air terjun Dung Mimang. Dung Mimang merupakan kependekan dari kata Kedung Mimang. Nah, yang menarik, konon ada sebuah mitos berkembang, siapa yang mandi di Dung Mimang ini, bagi yang belum punya jodoh, akan mendapat kemudahan mendapatkan jodoh, suami maupun istri. Dan uniknya, ini sempat sangat dipercayai oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel Tetap Tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Ponorogo dan ini di Desa Karangpatian, Kecamatan Balong. Kita mau ngelihat sebuah air terjun ya Mas. Namanya Dung Mimang. Menurut penuturan juga mitos yang dipercayai, air terjun ini cocok untuk para jomblo ya. Karena menurut sekali lagi menurut kepercayaan atau mitos yang berkembang di sini, yang mandi di ini apa? Dung Mimang itu sedang lah jodoh. Iya bener ya gitu ya. Oke. Iya, tapi segala sesuatu itu terjadi semata-mata hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikuti selengkapnya. Salam. Jalan menuju air terjun Dung Mimang memang boleh dikatakan unik, setidaknya untuk ukuran saya. Kita harus naik motor melalui tritisan atau pinggiran rumah warga. Kemudian dilanjut dengan menelusuri sungai yang membelah Desa Karangpatian. Ini adalah sungai satu-satunya sebenarnya yang membelah Desa Karangpatian. Namun karena berkelok-kelok hingga harus banyak jembatan yang melintang di atas sungai ini. Sayang sekali, akses turun ke sungai di belakang rumah warga yang kami titipkan motor yang kami kendarai putus, ambrol, sehingga kami pun harus menelusuri jalan alternatif melalui pematang yang naik turun maupun gerumbul-gerumbul perdu yang menghiasi sepanjang perjalanan kami pada kesempatan kali ini. Ini memang bukan jalan biasa dan tentu saja juga bukan jalan biasanya. Tapi sekali lagi, ini terpaksa kami tempuh karena akses utama menuju ke air terjun Dung Mimang sudah tak lagi bisa dilalui. Kami pun harus menyibak semak-semak, melihat jejak-jejak, barangkali ada yang lebih dahulu
melalui jalan ini untuk menuju ke kawasan air terjun Dung Mimang. Beberapa waktu yang lalu, seperti di awal video sudah kita sampaikan, air terjun Dung Mimang pernah menjadi salah satu destinasi wisata yang lumayan diandalkan oleh Desa Karangpatian. Namun COVID memang mengacaukan semuanya. Salah satu yang menarik dari air terjun Dung Mimang ini adalah adanya sebuah mitos bahwa ada peri yang tinggal menunggui kawasan air terjun di tengah hutan belantara ini. Hal ini dibenarkan oleh warga yang memang banyak menyatakan sekaligus menceritakan bahwa pada saat-saat tertentu mereka yang sedang mencari rumput ataupun datang ke kawasan sekitar Dung Mimang ini melihat penampakan sosok wanita cantik. Sosok wanita cantik itulah yang oleh masyarakat Desa Karangpatian, tepatnya Dusun Tanggung Rejo, disebut atau dinamakan sebagai peri penunggu air terjun Dung Mimang. Air terjun Dung Mimang yang berada di kepepatan hutan ini memang eksotis. Meskipun di bawahnya tak terlalu dalam karena langsung menuju ke sungai, akan tetapi panorama yang ada di sekitarnya memang luar biasa indah. Meskipun untuk menuju ke kawasan ini jalan ekstrim yang harus dilalui. Di samping segala keindahan yang ditawarkan air terjun Dung Mimang ini, ada satu hal yang lebih menarik lagi. Adanya mitos yang berkembang bahkan kemudian dipercayai oleh masyarakat bahwa siapapun yang mandi di tempat ini akan enteng jodoh. Maksudnya enteng jodoh adalah apabila orang yang mandi di kawasan air terjun Dung Mimang ini belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, maka oleh karenanya akan mendapat kemudahan. Ini sekali lagi mitos atau kepercayaan yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat Karangpatian. Benar tidaknya, tentu kita tidak tahu. Akan tetapi, bahkan banyak sekali orang yang menceritakan hal tersebut, tentu tidak hanya 1-2 orang yang membuktikan. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apabila setelah dari sini mengalami hal tersebut, tentu sekali lagi itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Mitos tetaplah mitos. Tidak bisa dibuktikan secara logika karena ini memang ranahnya berbeda. Sekali lagi, biarlah mitos tetap menjadi mitos. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempercayainya. Namun setidaknya ini adalah kearifan lokal yang tentu saja meskipun kita tidak percaya, setidaknya marilah kita menghormatinya. Assalamualaikum Mas Jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sebelumnya, karena tadi saya sudah diantar ke air terjun Dung Mimang ya. Wah, menggeh-menggeh. Tidak terbiasa ini Mas, apa? Naik ke gunung. Mas Jar, Dung Mimang itu memang namanya Dung Mimang atau Kedung Mimang sebenarnya? Ya, ada yang mengatakan Dung Mimang, juga ada yang mengatakan Kedung Mimang. Oh, memang gitu ya. Itu masuk ke dusun mana itu sebenarnya? Itu untuk Kedung Mimang itu desanya Karangpatian, terus wilayah Tanggung Rejo, terus masuk Dukuh Ngreco. Oh, Dukuh Ngreco. Oh ya, karena memang kan reco-reco yang ditemukan dulu kan di sekitar itu ya. Itu kawasan perhutani apa masih kawasan tanah desa atau pemajikan itu? Perhutani Mas, kalau Dung Mimangnya. Oh, Dung Mimang perhutani ya. Kalau ini Mas,
dulu kan sempat booming ya, Iya, sempat jadi untuk destinasi wisata di Iya, betul. Karangpatian. betul betul. Itu kok ceritanya kok terus jadi sepi lagi, kembali menjadi hutan lagi itu gimana? Ya, enggak tahu Mas, itu mungkin karena corona kemarin Iya. itu ditutup sementara. Juga sampai Kebablasan. sekarang sampai sekarang kebablasan. Iya. Terus ini juga kita kan pernah dengar kalau Dong Mimang itu ada perinya atau dihuni peri atau untuk mampir peri itu yang Pacar kan orang Karangpatian ya, Iya, pasti tahu. Itu gimana itu? Ya yang saya dengar dari masyarakat sekitar situ tuh memang itu kan di kaki Gunung Lumbung ya. Nggih. Di kaki Gunung Lumbung itu katanya dahulu itu banyak yang kalau orang cari rumput, Iya. banyak yang dijumpai sosok makhluk astral yang berupa wanita cantik gitu. Mungkin itu peri apa saya enggak tahu. Oh, jadi mitos-mitos Dong Mimang ada perinya itu memang Benar. banyak yang ini ya, karena memang banyak yang melihat, Iya. banyak yang tahu. Itu gimana ya kalau istilahnya lek arep percaya kok ngonoan, tapi lek ora percaya kok oke sing roh Iya. kan gitu. Ya percaya enggak percaya, kalau kita kan belum bisa memastikan karena enggak tahu sendiri. Cuman Iya. kalau banyak yang cerita itu pasti ada sumbernya. Nggih. Karena banyak yang memang ngelihat. Iya. Kalau ini Mas Jar, ada lagi mitos menarik yang pernah saya dengar. Iya. Mbah Lurah, Mbah Keramat Eko ya, kan juga iya. pernah cerita juga ya. Ada mitos yang berkembang kalau mandi di air terjun Dong Mimang itu ndang leh jodoh. Itu gimana? Yang kalau yang Benar. di masyarakat itu berkembangnya? Benar, yang banyak yang sudah membuktikan. Mungkin saya sendiri ya kurang tahu lah, tapi banyak yang cerita kalau mandi di Dong Mimang itu kalau susah cari jodoh itu mandi di sana itu terus dapat jodoh. Terus masih banyak lagi mitos-mitos seperti itu. Dan ya apa ya, untuk jampi-jampi awet muda. Ya, Wah. itu. Luar biasa Tapi- ternyata. Ya semua itu tergantung yang kuasa. Iya, ya jelas itu pasti ya. Jadi mitos itu kan timbul akibat persangkaan dari masyarakat ya, ya. dari orang-orang. Kalau segala sesuatunya kita tetap harus yakin bahwa yang terjadi ini itu semata-mata hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kalau kita sampai secara penuh mempercayai bahwa neng kono undang leh jodoh dan lain Itu kan sebagainya. syirik. Itu kan syirik kan. Iya, Itu kan tidak boleh. Wala apa jenenge? Wala tusyrik billah. Kita kan tidak boleh menyekutukan Allah. Betul. Matur nuwun Pak Jar sudah bantu saya hari ini. Iya Mas. Sudah Sama-sama. diajak belusuan. Itu ini apa? Kaki saya lumayan jarum ya. Terabas hutan harus naik kayak gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Lur, Karangpatian memang luar biasa. Makanya bukan hal aneh ketika Pak Lurah, Pak Eko ini menyematkan tagline Karangpatian adalah rindumu untuk dulur-dulur kita yang di luar Ponorogo atau di luar Karangpatian. Seperti halnya air terjun Dong Mimang ini. Terlepas dari segala macam mitos yang ada, tapi tempat ini memang eksotik dan sebenarnya ke depan barangkali layak dikembangkan untuk sebuah potensi destinasi wisata. Meskipun jalannya memang tergolong ekstrim. Ini ya, keringetnya sampai sak gerontol-gerontol. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.